Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Mohon maaf jika perkuliahan karena situasi semacam ini ada virus di mana-mana, lalu kita lanjutkan sistem perkuliahan dengan menggunakan metode video tutorial jarak jauh. Ya, hanya ini yang bisa kita kerjakan, tapi saya harap Anda bisa menangkap intisarinya karena tentu dibutuhkan dari Anda sendiri untuk banyak beraktivitas pribadi, kemudian banyak membaca, lalu banyak membuat tulisan soal ini. Oke, uh, untuk pengantarnya, saya harap Anda sudah mempunyai file atau soft copy yang sudah dikirim PAK pada Anda mengenai filsafat manusia, karena ini kuliah filsafat manusia. Saya sudah titipkan file kepada PAK, semoga Anda sudah mendapat semua. Lalu yang kedua adalah saya mohon maaf kalau nanti dalam perjalanan perkuliahan banyak hal tidak bisa kita dalami seperti halnya ketika kita kuliah biasa. Kenapa? Karena dalam kuliah biasa Anda bisa bertanya, saya bisa menjawab, lalu ada pendalaman bersama-sama, ada diskusi, ada hal-hal senasib yang bisa mendukung untuk memperdalam tema, bahkan bisa saya lemparkan joke, guyonan, lalu Anda ketawa semua. Mohon maaf mengenai hal itu, mungkin saya harus menghindari sedapat mungkin karena metode video ini saya mengalami keterbatasan soal durasi, soal waktu. Maka mohon maaf kalau hal-hal itu saya skip. Saya harus menjaga diri supaya tidak sering guyon, lalu kemudian supaya Anda mengerti intinya. Lalu kalau Anda diskusi, kalau ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya, silahkan komen di channel ini, lalu kita akan bahas sama-sama, atau Anda bisa langsung WA saya, menyebutkan nama siapa, kemudian saya akan jawab. Itu yang berikutnya. Kemudian satu hal lagi, saudara sekalian, mohon tetap menjaga social distancing karena video ini saya buat dalam rangka itu. Semoga Anda bisa belajar di rumah, kemudian tidak kemana-mana, lalu dan kita sambil berdoa supaya wabah ini cepat selesai. Oke, oh ya, satu lagi, Anda harus mensubscribe channel ini supaya kemudian ketika ada materi baru langsung ada alert, ada peringatan, Anda langsung mendapat materinya itu. Jadi mohon subscribe, itu wajib hukumnya. Seperti Anda wajib mempunyai buku dan mengerjakan tugas dan seterusnya, itu wajib. Baik, saya teruskan mengenai kuliah filsafat manusia. Anda sudah selesai di UTS, lalu saya teruskan di buku ini. Ini melengkapi landasan teori yang sudah saya berikan di buku sebelumnya, jadi ini melengkapi saja. Memang pembahasan di buku yang satu ini lebih berat, saya harus mengakui lebih berat, maka saya akan menjelaskan semudah mungkin. Karena memang kalau dikatakan filsafat itu mudah, ya tidak ada filsafat yang mudah, semuanya susah. Maka saya berusaha untuk mempermudah penjelasan ini, meskipun nanti akhirnya akan ada, mohon maaf, ada distorsi, ada hal-hal yang memang tidak bisa tergali dengan penuh karena memang metodenya model seperti ini. Yang kedua adalah pembahasan saya memang sengaja saya permudah, padahal filsafat itu berat. Maka mohon maaf ya, memang harus dengan bijaksana kita harus mengatakan ada keterbatasan di sana sini. Begitu ya. Baik. Saya mulai bab 1, saudara sekalian. Bab 1 yang berjudul pengantar ya, jadi pengantar. Yang bab sebelumnya Anda sudah mengerti apa itu manusia, tapi saya ulang sebentar soal ini. Saudara sekalian, secara etimologi Anda sudah tahu manusia itu kata manusia, bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Inggrisnya human, dari bahasa Latin homo. Ternyata homo ini kemudian ditarik dari kata humus. Humus itu masih ingat Anda, yaitu tanah. Berarti dari penjelasan ini ketahuan bahwa manusia itu dari kata humus, dari kata
kemudian dari kata humu dan seterusnya, dasarnya humus tadi, tanah. Kenapa? Ya karena kita itu manusia berasal dari tanah. Bukan hanya berasal, dan besok akan kembali ke tanah. Berarti, saudara sekalian, kita harus merefleksi dua hal. Satu, meskipun kita dari tanah, tapi kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Makhluk dari tanah kok bisa bicara, kok bisa berpikir, kok bisa menciptakan hal-hal hebat. Itu luar biasa. Maka dari ini yang pertama adalah manusia itu meskipun dari tanah, derajatnya itu luar biasa. Yang pertama. Yang kedua adalah serentak harus Anda akui, meskipun Anda luar biasa, serentak harus tetap rendah hati mengatakan kita ini dari tanah. Berarti apa? Ada dimensi ada dimensi kerendahan yang harus kita terima. Baik, dari tanah itu kan dijajah orang. Di tanah itu ada hal-hal buruk, ada semua. Ada kotoran, ada debu, bahkan ada telek di situ, itu tanah semua. Maka dengan demikian, ya itulah manusia, dari sanalah kita. Maka meskipun kita hebat, tolong serentak diakui dan harus rendah hati, kita ini dari tanah, gitu loh. Jangan kemetak, kemelinti, kemudian meskipun kita hebat Pak, ganteng, cantik, lalu kemudian kemetak, punya selingkuhan di sana sini. Ya mohon maaf, itu tolong sadari Anda dari tanah. Punya hal-hal yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu belagak kaya, meskipun kaya, kemudian sombong sana sini. Mohon maaf, kita semua dari tanah. Wabah corona ini menampar kita bahwa iya ya, kita punya dimensi lemah tanah. Kita tidak bisa apa-apa seakan diajar oleh hal semacam ini. Maka rendah hatilah, karena dunia memang seperti ini, dan kita dulu bermimpi menaklukkan dunia, sekarang kita takluk. Tapi jangan rendah diri juga. Ingat yang pertama tadi, yakinlah bahwa kita hebat. Ilmuwan di luar sana sedang bekerja keras untuk menemukan obat, dan semoga kemudian wabah ini bisa cepat selesai. Oke ya, itu dari kata itu saja. Wah, ini kan bisa Anda buat paper ya. Wabah corona ditinjau dari filsafat manusia, dan saya itu bagus. Baik, yang pertama ya, saudara sekalian, saya maju ke bagaimana dulu kok bisa manusia difahami dalam konteks filsafat. Awalnya memang sudah saya terangkan di awal, saudara sekalian. Anda sudah ikut kuliah logika dengan saya, Anda tahu sejarahnya. Awalnya para filosof itu tidak mencari akar dari semua hal. Awalnya memang menemukan, Anda masih ingat ya penjelasannya, kenapa ada hujan, kenapa ada ini, ada itu. Lalu mereka berpikir, oh iya ya, kalau begitu akar dunia itu air. Oh enggak ya, akar dunia itu tanah. Oh akar dunia itu ini, itu, dan seterusnya itu. Dan akhirnya penjelasan semacam ini mulai ditinggalkan. Itulah metode-metode alam. Lalu kemudian para filsuf mulai beralih meneliti manusia. Saudara sekalian, bagaimana kita memahami manusia? Dari mana titik berangkatnya? Biasanya paling mudah ya mengimpor paham dari biologi. Biologi mengatakan bahwa manusia itu ya bagian dari makhluk yang lain. Ada sapi, ada kambing, itu makhluk. Manusia ya juga makhluk, berarti ya paling gampang ya dari sana itu. Berarti sebagai makhluk ya punya jaringan, punya sel, punya tahap-tahap pertumbuhan, dan seterusnya. Dalam kacamata itu jangan heran kalau ada orang biologi, saya katakan namanya adalah Darwin, mengatakan bahwa manusia itu ya tahapan dari yang namanya evolusi. Kita itu katanya, kata Darwin ya, dulu kita berasal dari kera, lalu berevolusi ya jadi semacam ini. Lalu kita besok jadi makhluk macam apa? Ya belum tahu. Maka dalam kacamata biologi, ya itulah manusia. Manusia adalah bagian dari tahap evolusi tadi. Sebagaimana makhluk yang lain juga sama seperti itu. Baik, saya maju ke bagian berikutnya, pendapatnya Arnold Gehlen. Gehlen berpendapat bahwa manusia itu adalah hakikat yang cacat. Kenapa cacat?
karena memang ada hal yang kemudian eh, tidak sepadan dengan makhluk lainnya. Misalnya, kalau Anda mengerti makhluk lainnya yang menyusui sama seperti manusia ya, yang yang apa namanya, jenjangnya sama dengan kita, makhluk menyusui. Itu misalnya pada masa mengandung, kemudian masa melahirkan dan sesudah kelahiran, pada binatang menyusui itu mempunyai masa mengandung yang lebih lama. Biasanya ya berbulan-bulan. Kalau manusia kan cuma 19-10 hari itu mengandungnya. Tapi hebatnya, ketika kemudian makhluk yang lain itu lama mengandungnya dan kemudian keluar bayi dan jadi dewasa, itu cepatnya bukan main. Kalau tidak percaya, silakan melihat binatang yang Anda cermati tiap hari. Misalnya yang menyusui lah ya, yang anjing atau kucing kayak gitu ya, yang menyusui. Mereka mengandungnya lama, kemudian keluar ceprot gitu, lalu beberapa bulan kemudian sudah belajar berjalan, sudah bisa apa namanya, kalau anjing yang jegok gitu-gitu ya kecil-kecilan. Kalau kucing ya meong, kecil-kecilan juga. Lalu lama-lama cepet besar, lalu seperti kucing pada umumnya. Manusia ternyata tidak. Usia setahun ya masih ngeletak begitu, lalu nyusu ibunya, lalu guling ke sana kemari, lalu ya pipis terus, tidak bisa ngapa-ngapain. Usia 2 tahun macam-macam, ini sampai beranjaknya lama, bertahun-tahun, baru seperti kita dewasa ini. Bertahun-tahun, butuh puluhan tahun untuk jadi dewasa betul. Maka memang dari kacamata ini, Galen mengatakan manusia itu hakikat yang cacat. Manusia juga mengkompensasi dirinya karena kurang tadi. Misalnya apa? Manusia tidak punya bulu seperti singa, seperti beruang. Ketika mereka ada di musim dingin, mereka langsung merasa hangat. Manusia tidak. Lalu tidak punya bulu seperti itu ya membuat jaket. Itulah kompensasi manusia, karena dia sadar dia itu cacat. Berikut, tokoh yang lain namanya Seller. Max Seller mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kalau dikatakan binatang ya bukan. Tidak sama kita dengan binatang. Tapi kalau di atas binatang apa ya? Malaikat. Tapi kita bukan malaikat. Maka Galen mengatakan, Max Seller mengatakan, manusia adalah setengah binatang, setengah malaikat. Jadi kita ini setengah-setengah. Jadi jangan heran kalau kita itu ada 2 dimensi, baik dan buruk. Baiknya itu karena kita memang malaikat, buruknya yang mungkin kita ya bagian dari binatang, mungkin begitu. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Karena itu kita harus beda, karena manusia punya dimensi subjektivitas. Hewan, tumbuhan tidak punya sisi subjektivitas. Apa itu subjek? Kedirian itu tidak punya. Manusia bisa memandang dirinya sendiri. Kucing tidak bisa. Itu yang membedakan. Maka dengan demikian, inilah meskipun kita dikatakan hakikat yang cacat, separuh binatang, separuh malaikat, tapi kita ini memang harus saya katakan tadi itu punya sisi subjektivitas yang membuat kita khas. Binatang tidak punya binatang sisi subjektivitas. Maka dari sini kita bisa ngomong soal manusia. Manusia itu apa? Subjek. Hewan bukan subjek. Kucing bukan subjek. Pohon bukan subjek. Maka pijakan untuk ngomong soal manusia adalah sisi ini. Kita adalah subjek. Begitu. Saudara sekalian, lalu bagaimana kita bisa mengerti kesubjekan ini? Ada orang yang kemudian berbeda pandangan. Mengerti subjek, lalu kalau begitu, ada namanya saya yang fokusnya subjek kan saya. Berarti ya sudah, golongan saya yang harus saya menangkan. Maka ada namanya etnosentrisme. Sentris atau sentrum atau pusat, yang etnos apa itu, yang berpusat bahwa suku saya atau bagian lingkup hidup saya itu yang paling hebat. Subjeknya ya ini gitu loh. Maka mereka memandang bahwa suku kita yang paling hebat. Memandang sentrumnya itu sukunya dia sendiri. Tetapi ada ekstrem lain. Tidak. Kalau subjek berarti dia subjek, saya subjek, macam-macam subjek berarti apa? Berarti ya beda-beda. Berarti
yang namanya relativisme. Relatif, bergantung subjeknya siapa. Nah, saudara sekalian, ini kekacauan ini harus kita mengerti, tetapi kemudian kita harus paham bahwa memang ada dua pandangan ini memandang subjek. Ada etnosentrisme dan relativisme. Tapi menurut saya, dua-duanya ini kemudian harus kita sikapi dengan baik, tidak boleh dipertentangkan, tapi juga harus kita tolak. Kenapa? Karena ngomong soal subjek, kalau yang terjadilah bergantung pada saya, yang pusatnya saya, sentrisnya saya, juga tidak bisa. Karena ada yang lain juga. Tapi kalau dikatakan relatif Pak begitu, harus bergantung pada semuanya, tidak bisa juga, gitu kira-kira. Maka harus ada yang namanya kesepahaman dalam memahami manusia sebagai subjek itu seperti apa. Oke, kira-kira begitu, jelas sekalian. Itu pengantar menuju tema berikutnya. Jadi sementara saya stop dulu di sini karena ini soal durasi. Akan saya teruskan ke bagian berikutnya, maka harus Anda subscribe supaya tema-tema yang lain Anda bisa dapat. Oke, begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.